Shalom, salam damai sejahtera saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kegelapan tidak menguasaimu, yang terambil dari Yohanes 1 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudaraku, pada tahun 2018 dunia menyaksikan sebuah drama penyelamatan yang mendebarkan dan mengharukan, di mana 12 anak laki-laki dan pelatih sepak bola mereka terperangkap dalam gua Tam Luang di Thailand. Selama lebih dari 2 minggu mereka berada dalam kegelapan total, tanpa makanan yang cukup, tanpa cahaya, dan tanpa kepastian akan hidup. Tim penyelamat internasional berjuang menembus gua yang sedang kebanjiran dan gelap gulita. Dalam laporan para penyelam, mereka berkata, "Kami tidak melihat apa-apa. Hitam pekat, satu-satunya terang hanyalah dari lampu kecil di helm kami. Tapi terang sekecil itulah yang menjadi penuntun dan harapan kami." Akhirnya setelah usaha dan pengorbanan yang tak pernah kenal lelah, seluruh anak-anak berhasil diselamatkan. Saat mereka keluar dan melihat matahari, sorak haru dan air mata pun pecah. Mereka berada dalam kegelapan, tapi kegelapan itu tidak menguasai mereka. Saudaraku, kontras antara terang dan kegelapan adalah tema yang sudah hadir sejak halaman pertama Alkitab. Kita bisa melihat dalam Kejadian 1 ayat 3-4. Dalam Injil Yohanes, tema ini mencapai puncaknya saat menggambarkan inkarnasi Sang Firman, Yesus Kristus, sebagai terang yang sejati. Saudaraku, ada dua aspek penting yang dapat kita pelajari dari teks ini, yaitu pertama, frasa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dalam bahasa Yunani memakai kata paine dalam bentuk present tense aktif, yang berarti sedang bercahaya atau terus-menerus bersinar. Hal ini menunjukkan bahwa terang Kristus tidak pernah padam, bahkan di tengah dunia yang paling gelap. Dalam konteks Injil Yohanes, kegelapan merujuk pada dunia yang berada dalam kuasa dosa. Yohanes 3 ayat 19. Kedua, frasa dan kegelapan itu tidak menguasainya dari frasa Yunani o katelaben yang memiliki dua makna penting, yaitu pertama, menguasai secara fisik atau menangkap. Kedua, memahami secara mental atau spiritual. Lihat Efesus 3 ayat 18. Saudaraku, melalui kedua makna ini, Yohanes menegaskan bahwa kegelapan tidak mampu mengalahkan terang, baik secara kekuatan fisik maupun secara spiritual. Kristus tetap bersinar meski dunia menolak dan tidak mengerti Dia. Saudaraku, pada abad pertama ketika Injil Yohanes ditulis, gereja sedang menghadapi penganiayaan keras dari kekaisaran Romawi dan juga konflik dengan sinagog Yahudi. Injil ini menjadi penghiburan dan penguatan meski kekuatan dunia baik politik, sosial, ekonomi, agama, dan budaya berusaha untuk memadamkan terang Kristus. Salib Kristus dianggap momen tergelap bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan justru menjadi manifestasi terang kemenangan Allah atas dosa dan maut. Kebangkitannya adalah penegasan bahwa terang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan, bahkan ketika dikubur sekalipun. Jadi saudaraku, bagi orang percaya kegelapan bisa hadir dalam berbagai bentuk, seperti penderitaan, pencobaan, ketakutan, keraguan, bahkan kematian. Namun janji Tuhan ini akan tetap berlaku bagi kita anak-anaknya. Kegelapan tidak akan menguasaimu. Mengapa? Pertama, karena Kristus Sang Terang itu hidup di dalam kita yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kolose 1 ayat 27. Kedua, karena kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Kolose 1 ayat 13. Ketiga, karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita. Mazmur 119 ayat 105. Saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita untuk terus hidup dalam terang kasih Tuhan dan tidak perlu takut terhadap kuasa kegelapan, baik yang ada di sekitar maupun dalam diri kita. Karena terang Kristus tidak pernah padam dan kegelapan tidak dapat menguasai kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Amin. Semangat pagi dan selamat beraktivitas di hari baru yang penuh berkat ini. Tuhan Yesus memberkati.